Ketika kita berbicara tentang kiasmos, maka kita berbicara tentang struktur kitab suci. Dan salah satu struktur dari kitab suci yang paling menonjol adalah kiasmos. Dan untuk membahas kiasmos, maka adalah lebih baik kalau kita masuk di dalam pengantar berkaitan dengan inspirasi kitab suci. Kita tahu bahwa Roh Kudus menginspirasikan para penulis dan Roh Kudus juga menggunakan keberadaan para penulis itu untuk menuliskan firman Tuhan yang kemudian semuanya terkanonisasi di dalam Alkitab. Ada dua pengertian atau ada dua pendapat tentang penginspirasian dari Roh Kudus ini. Pendapat yang pertama yaitu bahwa Roh Kudus menginspirasikan firman Tuhan dalam bentuk tema atau topik, lalu kemudian dicerna oleh para penulis dan kemudian penulis menuliskan surat atau kisah ataukah hukum kepada orang-orang yang dilayaninya, ya, termasuk khususnya nabi, lalu kemudian murid Yesus, rasul, ya, para hakim dan semua para penulis, raja serta penyair-penyair. Roh Kudus menginspirasikan firman Tuhan kemudian diolah oleh para penulis dan para penulis ini dalam gayanya masing-masing menuliskan naskah-naskah yang kemudian kita tahu sudah terkanon di dalam Alkitab. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah sebagian besar dari para penulis kitab suci ini adalah orang Yahudi atau orang Ibrani. Dan kalau kita bicara tentang orang Ibrani, maka tentu kita perlu juga memahami pola berpikir dari orang Ibrani itu. Secara umum, pola berpikir orang Ibrani atau orang Yahudi itu dapat dikatakan dalam dua pola berpikir, yaitu pola berpikir paradoks dan pola berpikir kiasmos. Beberapa teolog sastra, termasuk juga syair, mereka meneliti tentang struktur dari penulisan kitab suci, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ternyata memiliki pola yang sama dalam struktur penulisan kiasmos. Nah, yang harus menjadi catatan kita sebagai seorang eksegetor, bahwa dengan memahami pola berpikir penulis kitab suci, maka kita akan semakin dimudahkan untuk memahami tulisan-tulisan mereka. Kalau kita mengetahui struktur berpikir para penulis kitab suci, maka akan dengan mudah kita menemukan tekanan-tekanan utama yang menjadi dasar dari pola berpikir atau berita-berita yang disampaikan. Karena itu kita perlu untuk memahami kiasmos sebagai salah satu pola berpikir dari masyarakat Yahudi, termasuk juga dari para penulis kitab suci. Jadi kiasmos ini adalah pola berpikir orang Yahudi. Jadi kita tadi sudah mendengarkan sedikit pembahasan tentang dua pola berpikir Yahudi, dan kedua pola berpikir ini juga menjadi gaya berpikir dari Tuhan Yesus. Kita lihat dulu yang paradoks dulu. Paradoks itu adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum. Tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Ya, dalam ilmu sastra, paradoks itu termasuk ke dalam kategori ketidaklangsungan ekspresi yang berwujud penyimpangan arti. Umumnya, kata paradoks seringkali digunakan dengan kontradiksi, tetapi sebuah kontradiksi oleh definisi yang tidak benar. Banyak sekali paradoks yang memiliki sebuah jawaban, meskipun tetap tidak bisa terpecahkan atau hanya bisa dipecahkan dengan perdebatan. Kata paradoks ini berasal dari bahasa Yunani paradoxon. Jadi paradoks adalah suatu gaya bahasa yang menarik
karena mengajak pembaca untuk berpikir lebih luas, kritis terhadap ungkapan yang disampaikan. Jadi paradoks ini adalah pernyataan seolah-olah bertentangan, tetapi sebenarnya menyatakan satu hal yang sama. Itu paradoks. Kiasmus adalah kiasan di mana kata-kata, konstruksi tata bahasa, atau konsepnya itu diulang dalam urutan yang terbalik, dalam bentuk yang sama atau bentuk yang dimodifikasi. Jadi dengan kata lain, klausa dari kalimatnya itu menampilkan paralelisme yang terbalik. Nah, itulah kiasmus. Jadi di dalam kiasmus itu ada yang disebut dengan paralelisme terbalik. Nah, contoh kiasmus itu seperti perkataan Tuhan Yesus, hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, ini adalah contoh yang sederhana dari kiasmus itu. Jadi dapat dikatakan, kiasmus itu adalah kata-kata, bisa juga konstruksi tata bahasa, bisa juga konsep atau topik atau tema yang diulang dalam urutan yang terbalik. Nah, kalau digambarkan itu seperti ini. Poin A, dia mengarah ke kanan. Kemudian sampai di satu titik, dia dari kanan kembali lagi ke B, kembali lagi ke kiri, jadi poin B. Itu yang disebut dengan paralelisme terbalik. Jadi ada kalimat berjalan ke A, lalu nanti dari A, kalimat itu dibalik menuju ke poin B. Ya, itu adalah kiasmus. Nah, nanti kita lihat betapa pentingnya kita memahami kiasmus. Jadi kalau kita perhatikan dari contoh kiasmus yang Tuhan Yesus sampaikan, ya, hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, ini adalah kebiasaan dari pola berpikir bangsa Yahudi, termasuk juga bangsa Yunani. Dan ternyata bahwa struktur berpikir yang seperti ini, ya, itu terdapat banyak sekali di dalam PL dan PB. Nah, di dalam diktat yang sudah saya bagikan tentang kiasmus, di situ ada banyak contoh-contoh tentang kiasmus mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Jadi kalau kita menuliskannya dalam bentuk angka, ya, pola berpikir kiasmus itu seperti angka 1, 2, 3, lalu kemudian dari 3 kembali lagi ke 2, lalu ke 1. Jadi ini adalah pola berpikir paralelisme, terbalik. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa kita sebagai pembaca kitab suci dan bukan orang Yunani atau orang Ibrani, ya, kita ini tidak menggunakan pola berpikir paralelisme terbalik. Yang jadi pola berpikir kita adalah pola berpikir linier. Inilah pola berpikir modern. Nah, kalau digambarkan dengan angka, itu pola berpikir modern itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu linier ya, jalan terus, tidak dibalikkan ke arah yang berlawanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu cara kita berpikir. Caranya orang Yahudi berpikir 1, 2, 3, 3 aksen, 2 aksen, 1 aksen. Kenapa saya katakan masalah? Masalahnya adalah bahwa sebagian besar di dalam penulisan Alkitab itu ditulis dalam struktur kiasmus. Tetapi kita membacanya dengan pola berpikir linier. Di mana letak masalahnya? Kita tidak menemukan tekanan utama atau berita utama yang ingin disampaikan penulis kitab suci. Yang kita dapatkan pada waktu kita membaca Alkitab adalah kebingungan. Kebingungan. Kadang-kadang ketika kita membaca Alkitab itu ya, seringkali ketika kita sudah sampai di ayat yang ke-5, ke-6, ke-7, kita itu kadang-kadang bingung.
dan berpikir, dulu juga saya seperti itu. Loh, kok ayat ini kok diulang lagi ya? Kan tadi di atas sudah dibicarakan, sudah tertulis. Kok sekarang ditulis diulang lagi kayak seperti diulang-ulang gitu. Nah, ternyata setelah belajar hermeneutika, saya tahu bahwa ini adalah cara dari para penulis kitab suci menuliskan firman Tuhan. Nah, masalahnya adalah kita membaca kitab suci dengan menggunakan pola berpikir modern, linier. Kita tidak pernah menggunakan pola berpikir paradoks atau kiasmus di dalam membaca Alkitab. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu membaca kitab suci, apakah Bapak Ibu membacanya dengan pola 1, 2, 3, kemudian 3, 2, 1? Misalnya gini, Bapak Ibu membaca ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Lalu kemudian nanti di logikanya dibalik. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Apa gitu cara membacanya? Enggak kan? Rasa-rasanya kalau itu ada dalam satu perikop itu ada 10 ayat, ya kita membacanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10, puncaknya di ayat yang ke-10. Biasanya gitu, kita melihat di bagian-bagian ayat terakhir, nah itu biasanya puncaknya di situ. Nah ternyata kalau di dalam sistem penulisan kitab suci, puncaknya bukan yang di situ. Bagaimana cara kita membaca Alkitab dengan menggunakan kiasmus. Dan nanti kita akan melihat di mana letak sebenarnya dari puncak dari sebuah perikop. Jadi, kebiasaan dari pola berpikir bangsa Yahudi dan Yunani itu dengan menggunakan struktur berpikir atau pola berpikir paralelisme terbalik, itu bisa terdapat di dalam ayat, bisa terdapat di dalam kalimat, bisa terdapat di dalam paragraf, perikop, dan juga bahkan pasal. Nah, jadi yang harus kita pahami ya, ketika kita membaca Alkitab, yaitu adalah bahwa semua pemikiran orang Yahudi, ya, semua pemikiran orang Yahudi, terutama di dalam tulisan-tulisan naskah Alkitab, itu tertulis semuanya dengan sebagian besar, itu dengan pola berpikir atau struktur kiasmus. Karena itu kita harus menguasai pola berpikir ini agar ketika kita membaca firman Tuhan kita dapat memahami firman Tuhan itu. Karena kalau kita membaca Alkitab dengan pola linier, kita bisa paham, tapi pemahamannya itu lama gitu ya. Dan kalau orang tidak mengerti pendekatan ini, metode ini, kebanyakan bingung membaca Alkitab. Nah, sekarang pelan-pelan kita coba untuk membiasakan diri kita dengan pola berpikir kiasmus. Biasanya, rumus dari kiasmus itu A, B, kemudian dari B ke A. Atau A, B, C, kemudian C aksen, B aksen, A aksen. Atau A, B, kemudian C, lalu kemudian B aksen, A aksen. Dengan menggunakan kode ini, kita bisa melihat perkataan Tuhan Yesus tadi, hukum Taurat itu A, untuk manusia, manusia itu B. Bukan manusia B untuk hukum Taurat. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada rumusan A, B, B, A. Kemudian ada contoh kiasmus lagi dari Kejadian 9 ayat 6 dengan rumusan A, B, C, kemudian C aksen, B aksen, A aksen. Untuk kode A, siapapun yang menumpahkan kode B darah, kode C atau laki-laki, kemudian C aksen, laki-laki, B aksen, akan darahnya, A aksen, ditumpahkan. Nah, kalau kita baca ayatnya, Kejadian 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, manusia itu laki-laki, darahnya akan tertumpah oleh manusia,
Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi dengan contoh dalam Kejadian 9 ayat 6 ini, kita melihat ada kiasmus A, B, C, C aksen, B aksen, A aksen. Nah, kalau kita tidak mengerti struktur ini, kita membacanya linier. Kejadian 9 ayat 6 ini. Nah, kadang-kadang ketika kita membaca linier, seolah-olah kalimatnya itu seperti terbalik-balik, ya, terulang-ulang dan tertumpuk-tumpuk gitu ya, seperti overlapping gitu, overlapping kalimat. Ya, padahal sebenarnya bukan overlapping. Ini adalah struktur kiasmus. Nah, kemudian ada lagi contoh kiasmus dengan rumusan A, B, kemudian C, lalu kembali ke B aksen dan A aksen. Nah, kita lihat di sini. Tetapi waktunya akan datang, dan sekarang adalah ketika para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, ini dari Yohanes pasal 4 ya. Kemudian ada poin B-nya, 23b, karena Bapa mencari yang seperti itu untuk menyembah. Lalu kemudian 24a-nya, poin C-nya ya. Poin C-nya adalah 24a, Tuhan adalah roh. Lalu balik dia, poin B, B aksen, dan mereka menyembah dia. Lalu A aksen, ayat 24c, yaitu harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi rumusnya adalah AB, kemudian C, kemudian B aksen, A aksen. Puncaknya adalah C, yaitu ayat 24a, yaitu Allah adalah atau Tuhan adalah roh. Mari kita lihat sekarang. Kita lihat, jadi di sini, kalau kita melihat ada A, lalu ada A aksen, itu berarti A dan A aksen itu satu topik, satu pokok bahasan. Lalu B dan B aksen itu juga satu pokok bahasan. C, nah dia tidak memiliki pasangan. Apakah C bisa punya pasangan? Bisa. Tapi dalam kasus ini, C tidak punya pasangan, dan C di sini menjadi puncaknya. Jadi perhatikan, coba kita lihat sekarang. A, tetapi waktunya akan datang, dan sekarang adalah ketika para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ini satu topik ya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat 23a, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita lihat sekarang poin B-nya. Karena Bapa mencari yang seperti itu untuk menyembah. Lalu kita lihat B aksennya, dan mereka yang menyembah. Jadi B dan B aksen itu satu pokok bahasan, satu topik. Nah, menyembah yang seperti apa? Tuhan adalah roh. Ini adalah puncak dari kiasmus. Jadi ini adalah cara untuk menemukan kata kunci. Jadi kalau misalnya kita mau mengkhotbahkan ayat dari 23 sampai 24, maka bentuk khotbahnya seperti ini. Puncaknya adalah Tuhan itu adalah roh, dan kita akan menyembahnya. Menyembah siapa? Menyembah Tuhan yang adalah roh. Caranya bagaimana? Ya, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi ada 3 poin di sini. Poin 1, menyembah, cara menyembah. Poin kedua, yaitu dalam bentuk apa kita menyembah. Dan poin ketiga, tujuan dari penyembahan kita. Ya, puncaknya adalah tujuan penyembahan kita adalah Tuhan itu adalah roh. Ya, jadi dari sini kita langsung bisa dapat poin-poin kita untuk berkhotbah. Tetapi kalau kita tidak menggunakan pendekatan kiasmus, maka kita akan membaca ayat 23 dan ayat 24 ini dengan pembacaan linier. Dan cara berpikir kita pun akan menjadi cara berpikir linier. Akhirnya kita bingung. Loh, ayat 23 menyembah Bapa dalam roh kebenaran. Lalu ayat 24c menyembah roh dalam roh, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kok diulang-ulang sih? Nah, akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, tapi kalau kita paham, oh, ini adalah kiasmus.
Jadi nanti kita di dalam membuat outline khotbah, ya, ketika kita membuat outline khotbah, A dan A aksen satu topik, kita jadikan satu topik, B dan B aksen kita jadikan satu topik, dan C kita jadikan puncak dari pokok bahasan kita, puncak dari khotbah kita. Jadi dengan melihat semua ini, kita bisa menggunakan struktur pola berpikir kiasmus, ya. Struktur kiasmus itu menjadi standar untuk membuat outline khotbah. Begitu juga ketika kita mau menganalisa dalam konteks dekat, maka kiasmus itu bisa menjadi bahan untuk menganalisa perikop dalam konteks dekat. Ya, analisa konteks. Dari sini nanti kita bisa membuat satu pernyataan teologi berdasarkan pola berpikir kiasmus ini, gitu. Nah, nanti dengan cara yang sama, maka kita bisa langsung membuat analisa-analisa yang lebih tepat melalui kiasmus ini. Tetapi kalau kita tidak menggunakan pola pendekatan kiasmus, maka kita akan mengalami kekaburan di dalam menangkap maksud dari penulis kitab suci. Ini tadi pembahasan dari Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Nah, ini bagaimana cara menyusun khotbah tanpa kiasmus. Ya, kalau kita menyusun khotbah tanpa kiasmus, yaitu dengan cara linier, maka kita baca ayat 23, ayat 24, lalu ayat 25. Jadi 1, 2, 3. Ya. Ini adalah cara mempersiapkan khotbah dengan pola berpikir linier. 23 dari 23 ke 24, dari 24 ke 25. Ya. Tetapi kalau kita membaca dengan cara seperti ini, maka penggalian kita atau analisa kita itu tidak mengenai sasaran. Kenapa? Karena cara berpikirnya tidak seperti yang digunakan oleh penulis kitab suci. Penulis kitab suci menulisnya dengan cara paralelisme terbalik. Tetapi kita menganalisanya dengan pola berpikir linier. Jadi tidak kena sasaran. Gitu. Padahal tadi kita sudah membahas tentang inspirasi Roh Kudus. Bahwa ketika Roh Kudus menginspirasikan firman Tuhan itu ditulis dengan cara kiasmus. Dengan struktur kiasmus. Nah, kenapa kok kita membacanya dengan pola berpikir linier? Ya nggak kena sasaran. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus, yaitu inspirasi firman Tuhannya, kita nggak bisa nangkep. Kenapa? Karena kita berpikirnya linier. Kemudian ada satu contoh lagi dari Mazmur, ya. Ini kitab Mazmur. Ini saya perbesar dulu. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ini adalah Mazmur yang cukup terkenal. Bahkan ada lagunya, ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Itu ya. Nah, kita baca dulu. Kalau kita baca Mazmur 1 sampai 6, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan seterusnya, ya, sampai di ayat yang ke-6. Nah, sekarang kita lihat struktur kiasmusnya. Ayat 1, ya, ayat 1 dan ayat 6 itu A aksen. Ayat 2 dan ayat 5 B aksen. Ayat 3 dan ayat 4 C aksen. Jadi rumus kiasmusnya A, B, C aksen, B aksen, A. Nanti kalau kita membuat outline khotbah, jadi outline khotbahnya adalah topik 1 ayat 1 dan 6, topik 2 ayat 2 dan ayat 5. Puncak dari khotbah, topiknya adalah ayat 3 dan ayat 4. Jadi outline khotbah menurut kiasmus adalah topik 1 ayat 1 dan 6,
topik 2 ayat 2 dan 5, topik 3 sebagai puncaknya ayat 3 dan 4. Nah, ini adalah outline khotbah sesuai dengan inspirasi Roh Kudus. Tapi kalau khotbah linier, biasanya bagaimana? Nih, topik 1 ayat 1 dan 2. Topik 2 ayat 3 dan 4. Topik 3 ayat 5 dan 6. Jadi akhirnya dengan topik yang seperti ini, banyak teolog itu, banyak pengkhotbah itu meraba-raba. Kenapa? Karena dia paksakan 1 dengan 2 menjadi satu topik. 3 dan 4 kebetulan pas. 5 dan 6 dipaksa menjadi satu topik. Padahal bukan satu topik ini. Akhirnya khotbahnya jadi berantakan karena ada paksaan untuk menggabung-gabungkan ayat-ayat itu. Kalau sekarang kita mau baca firman Tuhannya, kalau membaca Alkitabnya seperti apa? Menurut Kiasmus, membaca Alkitab yang benar itu begini. Kita baca ayat 1 dulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Langsung kita lompat baca ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi ayat 1 dan ayat 6 itu saling melengkapi karena mereka satu topik. Lalu kita baca ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Langsung kita lompat ke ayat yang 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya. Jadi di sini ayat 2 kita lihat kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan itu siang malam. Beda dengan orang fasik. Orang fasik tidak tahan. Begitu pula orang berdosa. Jadi membuat semacam satu kontras dengan orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang jauh dari Tuhan. Lalu kemudian masuk ke ayat 3. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Bukan demikian orang fasik, seperti sekam. Jadi orang benar itu seperti aliran air, seperti pohon, tetapi orang fasik seperti sekam yang ditiup angin. Nah, jadi ayat 3 dan 4 ini adalah satu topik yang merupakan paradoks. Yang satu pohon ditanam di tepi aliran air, yang satu sekam yang ditiup angin. Ya. Jadi di sini ada paradoks yang ada di dalam Kiasmus. Jadi begitu cara membaca Kiasmusnya. Pasal 1 ayat 1 setelah dibaca, baca ayat 6. Kemudian baca ayat 2, selesai baca ayat 2, baca ayat 5. Lalu kemudian puncaknya baca ayat 3 dan 4. Begitu juga ketika kita menganalisa. Pada waktu kita menganalisa, ayat 1 kita kaitkan dengan ayat 6. Ayat 2 kita kaitkan dengan ayat 5. Ayat 3 kita kaitkan dengan ayat 4. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita membacanya seperti ini? Apakah kita menganalisanya seperti ini? Tentu tidak. Apa yang kita lakukan? Kita membaca secara linier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada waktu kita menganalisa, kita juga menganalisanya dengan linier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaannya kepada penginspirasian firman Tuhan. Roh Kudus menginspirasikan dengan cara membaca 1, 6, 2, 5, 3, 4. Sekarang kita membacanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira menangkap enggak apa yang diinspirasikan Roh Kudus? Ya mungkin sebagian menangkap, sebagian juga enggak bisa. Dan akhirnya ada kebingungan-kebingungan logika. Kok 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok kayaknya membingungkan ya membaca ini ya. Tapi kalau kita membacanya dengan Kiasmus, yang tadinya bingung itu akhirnya sekarang jadi paham. Oh, paham saya. Strukturnya seperti ini. Nah, itulah Kiasmus. Nah, penting sekali kita untuk menguasai
pola berpikir kiasmus ini. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, kita ubah gaya membaca Alkitabnya bukan lagi dengan cara linier, tetapi dengan cara pendekatan struktur kiasmus. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebenarnya kalau membaca linier, boleh-boleh saja membaca linier. Tetapi untuk memahami kitab suci, kita nggak boleh dengan cara linier. Membaca linier itu adalah untuk menentukan kapan kiasmus A dan ketemu A aksennya itu di mana. Jadi membaca linier itu hanya untuk menemukan A dan A aksennya. Setelah kita menemukan A dan A aksennya, baru cara membacanya langsung ngikuti kiasmus. Tidak lagi dengan menggunakan linier. Gitu. Seringkali kita itu juga mengalami kesulitan untuk menentukan pembacaan pertamanya itu dari mana. A-nya yang mana, kalau A-nya sudah jelas ya, huruf pertama. Tetapi A aksennya itu, untuk menemukan A aksennya itu, kadang-kadang kita juga bingung. Ini A aksennya di mana itu? Supaya nanti pada akhirnya dapat kerucut gitu ya. Nah, ujung dari kerucut itu puncak dari kiasmus. Lalu untuk menentukan A aksennya itu kadang-kadang kita nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena kita belum terbiasa dengan pola berpikir itu. Sehingga ketika kita membaca kitab suci itu, akhirnya mau nggak mau ya kita membacanya dengan linier. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa membaca kitab suci Alkitab kita itu dengan pembacaan berdasarkan struktur kiasmusnya? Kita harus minta bantuan. Ya, karena kita masih pemula, jadi kita minta bantuan. Dari mana? Ya dari internet. Atau dari buku-buku teologi yang membahas tentang kiasmus. Yang sudah memetakan bacaan-bacaan Alkitab itu, ayat-ayat di Alkitab itu berdasarkan pola kiasmusnya. Gitu. Jadi para teolog yang memiliki dedikasi dalam genre puisi, ya, genre syair, mereka seringkali meluangkan begitu banyak waktunya hanya untuk mencari struktur kiasmus dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu mereka membuat semacam catatan yang pada akhirnya menjadi buku. Nah, buku-buku kiasmus inilah yang bisa membawa kita menjadi penuntun untuk kita melihat struktur kiasmus di dalam Alkitab, lalu kita membaca Alkitabnya dengan cara kiasmus. Jadi siapa yang membaca Alkitab dengan cara kiasmus, dia yang mampu menangkap inspirasi Roh Kudus 100%. Tapi kalau kita membaca Alkitab dengan cara linier, kita hanya menangkap inspirasi Roh Kudus itu hanya 50%. Nah, lalu dari internet itu juga ada satu website khusus yang berisi kiasmus. Jadi dari internet itu nanti kita tinggal cari, kita sekarang mau baca apa? Mau baca Yohanes. Ya, Yohanes 5 misalnya. Nanti kita langsung seperti buka Alkitab elektronik, Yohanes pasal 5. Nanti website itu dia langsung sudah memberikan struktur kiasmusnya untuk perikop yang mau kita baca. Nah, dari struktur kiasmus itu baru kita baca Alkitab bahasa Indonesia. Kan kita sudah dapat rumusnya. Kiasmus di perikop itu. Dari situ kita baca sesuai urutan kiasmus. Jadi jangan baca linier. Jadi bacanya 1, 10. Ya, 2, 9. 3, 8. Gitu. Dengan cara membaca seperti itu, kita akan semakin mendekati maksud dari Roh Kudus. Pak, bagaimana kalau saya tidak setuju, Pak, dengan pola kiasmusnya dari para teolog tadi yang menulis buku maupun yang di internet? Ya nggak apa-apa, kamu susun sendiri kiasmusmu. Bapak Ibu bisa susun sendiri kiasmusnya. Nah, dari situ kemudian nanti dibandingkan dengan kiasmus para teolog tadi. Kira-kira sama enggak hasil dari
Kiasmus yang kita buat dengan kiasmus dari para teolog. Lalu gimana Pak caranya saya bisa membuat kiasmus sendiri? Sebenarnya gampang. Prinsipnya adalah kita harus mencari topik yang sama. Bisa juga topik itu berlawan kata. Baik, benar, suci, dosa, ya. Orang-orang yang takut Tuhan, ada orang fasik. Kemudian kita juga bisa dapatkan model kiasmusnya itu berdasarkan kesamaan topik. Ya, nanti di sini menyembah Allah dalam roh kebenaran kita cari lagi. Di mana yang ada yang sama ayat yang seperti itu? Oh, ayat yang ke-6 berarti A-nya ayat 1, A aksennya ayat 6. Nah, langsung dikerucutkan nanti bacanya. Sampai di puncak kerucut, nah itulah puncak tekanan dari perikop. Jadi dari membaca kiasmus, kita juga pada akhirnya menemukan puncak dari perikop itu di ayat berapa. Dari kerucutnya tadi. Di kerucut yang paling ujung, itulah puncak pokok bahasan dari sebuah perikop. Bisa juga puncak dari pokok bahasan sebuah ayat. Kita bisa dapat juga, bisa bikin kiasmus dari sebuah ayat. Begitu caranya. Pertanyaannya mungkin perlu diralat sedikit. Kan Bapak bertanya, apakah semua bacaan yang ada di dalam Alkitab bisa dipakai metode kiasmus? Bukan bisa, Pak. Tapi wajib. Kalau bisa itu kan terkesan, ya kalau saya mau pakai kiasmus, ya saya akan pakai kiasmus. Kalau enggak, ya saya enggak mau pakai kiasmus. Itu bukan bisa, tapi wajib. Gitu. Karena apa? Yang seperti tadi saya sampaikan, penulis kitab suci itu ketika mendapatkan inspirasi Roh Kudus, mereka menulis dengan gaya berpikirnya. Nah, gaya berpikir orang Yahudi yang sebagian besar penulis kitab suci itu adalah gaya berpikir dengan struktur paradoks dan kiasmus. Ya, jadi kalau kita membaca tulisan-tulisan orang Yahudi, ya kita jangan pakai pola berpikir linier. Ya kita harus pakai pola berpikir seperti yang mereka pikirkan. Maka apa yang ingin disampaikan penulis kitab suci, kita dapat memahaminya 100%. Ya, jadi kalau pola berpikir itu bukan karena Roh Kudus, bukan. Roh Kudus menempatkan diri pada penulis-penulis yang sudah memiliki pola berpikir kiasmus tadi. Jadi kiasmus ini terbentuk oleh karena budaya. Jadi lebih mengarah kepada kehidupan atau pola sosial dan budaya sebuah masyarakat atau sebuah bangsa. Nah, karena mereka sudah terbiasa dalam budayanya, cara berbicara, cara berkomunikasi, cara mengajarnya dari zaman dahulu kala ya. Dari awal dari sebuah bangsa itu caranya mereka sudah seperti itu. Maka pola berpikir seperti itu, cara komunikasinya itu sudah langsung terbentuk. Dan itu sudah mendarah daging. Jadi cara berpikir seperti itu sudah mendarah daging. Nah, ketika mereka, bangsa yang cara berpikirnya seperti itu dipilih Tuhan menjadi umat pilihan Allah, dan kemudian datang inspirasi Roh Kudus, ya inspirasi Roh Kudus itu kemudian diolah dengan sistem atau cara berpikir seperti itu, dan kemudian ditulislah naskah-naskah kitab suci, baik itu di PL maupun juga di PP. Begitu.